Oke, sesi selanjutnya adalah masalah menjadi seorang penulis. Iya. Sejak kapan menulis? SMA atau malah SMP atau? Saya nulis mulai dari SD. Wow. Iya, karena saya bukan anak yang bukan anak yang mudah bergaul. Saya cenderung susah bergaul sih. Habis itu wibu juga. Sailor Moon. Ya, Atau saya yang wibu Candy. Sailor Moon dulu. Saya buat Sailor saya sendiri. Sailor Ayu gitu. Bukan Sailor Ayu. Saya namanya Sailor Andromeda gitu. Wah, serem banget. Niat kan saya sejak SD gitu. Terus mulailah berkembang, terus halu dan wibu itu membuat saya sering nulis cerita. Waktu SMP saya buatnya di kertas ulangan yang nggak kepake, saya tulisin cerita di belakangnya, teman-teman pada suka. Wow. Teman SMP saya bilang cerita saya bagus, walaupun basically itu jelek sih ya, cuman di mata anak SMP mungkin itu udah oke. Akhirnya saya terus buat dan SMA. Waktu kuliah saya nyoba ngirim naskah ke penerbit. Wow, SMA. Jadi saya ini juga orang yang suka nulis tapi selalu gagal. Setelah 3 chapter writer's block, wah gitu. Iya, jadi gimana caranya supaya sampai kelar gitu? Jangan looking for perfection. Tolong jangan looking for perfection. Saya tahu teman-teman penulis yang jauh lebih jenius dari saya, yang penulisannya lebih apik dan plotnya lebih oke dari saya. Cuman mereka nggak diterbitin karyanya karena ya mereka nggak ngirim-ngirim. Mereka selalu merasa ada yang salah dengan cerita saya. Udah kirim aja, udah. Nanti dibantu redaksi kok ngedit. Jadi dulu yang nambal plot hole saya itu Mbak Rina dari penerbit Kosa. Makasih Mbak Rina. Semoga nonton podcast ini, entah bagaimana ceritanya bisa nonton. Podcast ini juga ajang terima kasih. Iya, podcast ini adalah terima kasih. Habis itu tolong dipastiin emang penerbit yang kalian tuju itu nerbitin buku kalian. Jadi kalian nggak wasting time ngirim ke penerbit yang nggak menerbitkan genre itu gitu. Gitu. Jadi penerbit di Indonesia punya spesialisasi masing-masing. Iya, jadi kayak misalnya Fantasius itu dia emang nerbitinnya yang genrenya fantasi. Kalau kalian nerbitin kumpulan humor atau kumpulan musik sana ya bakal ditolak sih kemungkinan besar. Jadi ya don't waste your time. Karena perlu waktu 1-6 bulan sampai kalian dapat kepastian karya kalian diterbitin apa enggak. Gitu. Iya. Habis itu apa lagi ya? Sekarang juga udah enak sih kalau mau ngirim naskah itu tinggal kirim emailnya aja. Jadi kamu pernah ngirim naskah nggak pakai email? Pernah itu. Oh, bener-bener senior, bener-bener veteran perang ini. Mengalami sendiri zaman jahiliyah gitu. Dulu pernah ngirim yang di print, yang pakai printannya berapa ring gitu kan? Terus dipulangin ke rumah ternyata ditolak, itu pernah. Pernah. Saya sering ditolak juga kok. 7 kali kayak ditolak penerbit sebelum akhirnya tembus terus. Jadi ya sekarang udah lebih enak sih kan karena udah bisa kirim email dan sudah praktis lah ya. Kepastiannya juga udah nggak selama dulu sampai 1 tahun. Sekarang udah 6 bulan udah dikabarin. Berat juga ya jadi penulis di Indonesia. Iya berat sih jadi penulis di Indonesia karena juga pendapatan kami nggak wow banget. Iya, saya punya teman nih. Dulu dia penulis. Kalau kamu pernah tahu Tabir Nalar? Kurang tahu. Iya. Jadi Kandaria Saga ngikutin nggak? Oh, Kandaria Saga tahu. Saya malah taunya Pratama Wirya Atmaja sama Andri Chang. Yang teman saya sendiri itu Renaldo Cahyadi. Jadi saya banyak discuss gitu loh sama dia. Ya salah satunya sih masalah duit itu. Bro, duit lu udah berapa sekarang? Jawabannya nggak tahu. Lah kamu udah laku berapa? Nggak tahu. Kamu bestseller katanya, gitu ya? Nggak tahu. Mungkin tergantung ininya kali ya, kontraknya ya. Jadi dalam pembelian mohon maaf. Jadi ada sistem royalti sama jual putus. Dia royalti. Jadi ada dua, misalnya kayak dua gitu, kayak dibayar juga iya, bagi hasil juga iya gitu. Terus kemudian dia royalti sih. Kalau jual putus itu kayak saya. Kamu jual putus? Saya jual putus. Saya nggak pernah ambil royalti. Udah nerbitin berapa novel? Ya? Udah nerbitin berapa novel? Keempat-empatnya jual putus. Wow, 4 novel. Iya, semua saya jual putus karena saya nggak pede novel saya akan laku di pasaran dengan sistem royalti gitu. Dan Anda terbukti benar atau Anda terbukti salah?
Saya kurang tahu kalau. Gak peduli juga. Gak peduli juga. Temen dia bodo amat berapa. Aku sudah mengantongi uang. Ayo kita belanja. Bodo amat aku berapa anjir. Tapi ketika sharing dan juga disebut nominal yang mungkin nggak pantas disebutkan di podcast ini gitu juga. Biasanya sih nggak masalah saya akan sebut nominalnya. Berapa? Tergantung penerbit. Mau sebut nominal? Boleh. Berapa? Tergantung penerbitnya. Range-nya itu sekitar mungkin sekarang 3 sampai 7 juta ya untuk sistem jual putus untuk satu buku. Kalau naskah kalian laku melebihi eksemplar tertentu, misalnya setelah jual putus, naskah kalian laku 2000 eksemplar lagi, itu nanti kalian akan mendapatkan bonus senilai yang disepakati. Biasanya sih range-nya 2 juta sampai 5 jutaan. Kamu pernah dapat bonusnya? Oh tentu tidak. Bener kan saya memilih untuk jual putus 2000 aja nggak tembus guys. Berat jadi penulis, padahal nulis kan lama. Iya. Masa kayak ada gitu loh yang kerjanya penulis profesional gitu. Kalau dia yang penulis profesional laku bereksemplar kayak Raditya Dika sih mungkin sejahtera ya. Tapi kalau Ya, penulis, gitu. iya, yang di luar negeri jangan disamain. Kita ngomong yang di Indonesia Iya, aja. Indonesia. Iya di Indonesia aja. Susah sih bagi saya. Susah. Serius, karena menjadikan penulis untuk profesi utama itu agak sulit karena biayanya nggak seberapa, terus sekarang susah untuk jual buku. Iya. Ya, sekarang Saya setahun cuma udah media sekali atau pandemi. Iya kan, sulit sekarang ya. Staff copywriter. Ya. Jadi teman-teman yang punya passion menulis dengan ya kadang-kadang konsep hidup dengan passion itu agak naif. Jadi supaya ya benar sih. Jadi supaya masih bisa hidup dengan lancar, kerjaan sampingan, seperti pasangan menjadi, kaya yang mau menafkahi atau orang tua kaya yang punya warisan banyak. Iya, dan Anda bisa menulis dengan bebas. Ya. Setuju. Realita kehidupan. Itu realita kehidupan. Oke, jadi dan terakhir tentunya sebagai seorang investor, trader, spekulator atau apalah namanya, tetapi seorang pemain di bursa finansial. Iya. Gimana? Maksudnya pernah nggak sih ngasilin duit dalam tanda kutip ya? Misalnya kayak bisnis atau dagang atau apa di luar gitu, di luar taruh duit di bursa atau di kripto? Selain itu? Maksudnya oh iya dulu saya pedagang parfum atau oh iya dulu saya orang MLM, oh iya dulu. Saya anak yang sangat malas, saya tidak pernah mengambil usaha sampingan selain itu, jadi jawabannya tidak pernah. Jadi selain pernah kerja kantoran, ya udah. Saya hanya kerja kantoran aja, saya tidak terlalu bersemangat mencari uang dari mana-mana. Jadi untuk teman-teman yang sibuk, memang itu adalah solusi yang terbukti sukses. Dan sudah main factory juga kan? Main IHSG udah berapa tahun? Udah berapa ya, dari 2015. 2015 udah 6 tahun loh. 2015 yang sebelumnya sih 2014 kayaknya. 2014 sudah 7 tahun loh. Selamat ada 7 tahun berkiprah di IHSG. Tapi tidak kaya-kaya amat. Saya belum pernah dapat saham yang durian runtuh gitu sih so far. Kebanyakan main-mainnya yang aman-aman aja. Iya, maksudnya kalaupun Anda beli BRI gitu dari tahun 2004 juga naiknya berapa? Paling 3 kali lipat? Enggak nyampe ya? Enggak nyampe. 2 kali lipat setengah kali ya? Ya, segitu lah. Dan saya nggak pernah hold juga, begitu agak naik, sebentar lagi akan jatuh, ya udah langsung jual aja gitu. Iya. Terus gimana? Apa aliran Anda? Aliran saya, kalau dulu saya fundamental banget ya. Oh, berangkat dari sana? Iya, saya ngecek banget. Ini sahamnya perusahaannya sehat apa kagak? Ayo kita lihat PER, PBV. Ya kurang lebih kayak gitulah. Saya liatin, saya plototin yang kayak begitu. Terus lama-lama semakin mendekati era pandemi ini kok sudah mulai ada perubahan tren. Trennya itu kan udah sekarang bandar ya. Akhirnya saya ikut-ikutan berubah kiprah ke bandarmologi. Saya berubah kiprah dari fundamental ke bandarmologi. Kemudian dengan stock yang saya gabungkan fundamental dengan bandarmologi itu, saya cari saham perusahaan yang bagus dan saya lihat pergerakan bandarnya kayak mana. Tapi tetap tidak kaya-kaya. Ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nggak pernah main saham, jadi dalam membaca pergerakan saham itu ada 2 aliran besar. 3. 2, fundamental sama teknikal. Oh, kamu nggak masukin bandarmologi? Itu aliran sekunder. Oh, sekunder. Belum terkenal. Ya. Jadi aliran pertama yang fundamental itu pola
premis dasarnya adalah dalam jangka panjang harga saham akan merefleksikan fundamental perusahaan. Jadi dalam jangka panjang perusahaan yang bagus pasti harganya tinggi, perusahaan yang busuk pasti harganya hancur. Dalam jangka panjang bulan depan, panjang tahun depan, panjang 10 tahun lagi dalam jangka panjang. Itu kan mengenal legenda kalau di luar negeri kan Warren Buffett. Sampai anjing saya namanya Buffett. Karena sangat mencintai Warren ya Anda ya. Kemudian kalau di Indonesia terkenal Lo Keng Hong. Iya, Lo Keng Hong. Lo Keng Hong yang ya katanya Sultan Panjang Sabar. Iya, Sultan Panjang Sabar dan Sultan banyak modal. Ya, bisa dia ngelihat sahamnya turun tuh bertahun-tahun beli naik. Bahkan dia lihat saham bumi yang udah kayak roller coaster itu dia masih sabar gitu. Iya. Satu kisah legendaris, beli bumi 1000, turun 500 beli, turun 50 rupiah beli. Tetap beli 50 rupiah. Akhirnya 500 lepas, akhirnya malah cuan. Itu teori 1, teori 2, teknikal itu premis dasarnya adalah harga mencerminkan segalanya. Jadi anggaplah ini beli mobil. Kalau orang fundamental suka baca guidebook, mobilnya sisinya berapa, pabriknya siapa, teknisinya siapa. Kalau orang teknikal, harganya bagus, pasti mobilnya lebih bagus gitu. Kemudian lihat histori purna jualnya. Oh, yang ini saya beli 300 juta, tahun depan harganya 280, tahun depan 260, tahun depan 240. Pasti mobil itu lebih bagus daripada yang beli 300 juta, tahun depannya udah 100 juta. Jadi orang-orang teknikal itu sangat suka tarik garis, ngeliatin candlestick, harga opennya berapa, closingnya berapa, kayak gitu. Saya sih nggak jago teknikal sih. Saya juga. Ya. Tapi kemudian akhirnya ada tahun ini ya mulai ngetop itu. Enggak sih, sebenarnya sih enggak. Tahun-tahun lalu maksudnya. Tahun lalu sebelum pandemi. Iya. Saya dikenalnya sama banarmologis juga sama Ayu, dan sekarang saya juga secara pola pikir, secara premis dasar kita mengejar pergerakan bandar. Tapi sekarang sudah susah melihat pergerakan bandar. Jadi basically bandar itu adalah pemain besar yang punya kekuatan untuk mengatur harga saham di pasar dengan mengontrol jumlah bid dan offer untuk saham tertentu. Kurang lebih seperti itu. Cuman kalau dulu caranya kan tinggal kita pantau di saham tertentu dia bandar beli atau jual, dia lagi fase akumulasi atau distribusi. Cuman sekarang dari pihak BEI membuat kebijakan baru yang membuat transaksi dari setiap sekuritas itu nggak kelihatan. Itu baru apply Juli depan. Iya, Juli depan. Jadi sekarang bagi yang suka bandarmologi, nikmatilah kebebasan Anda sebelum kebebasan itu dilarang. Iya, betul sekali. Tapi kamu memang spesialisasinya gitu ya, blue chip ya, BRI atau tepatnya ya. Iya, saya tuh pecinta BRI garis keras. Gitu. Belilah BBRI, lagi agak murah sekarang. 4.500. 4.500. 4.500. 4.500 kan ya. Iya. Sebelumnya 4.860, habis itu terjun ke 4.500. Iya. BRI, kalau nggak BCA gitu. Iya. Dan ada juga sih ya miskonsepsi kalau beli saham jangka panjang pasti akan kaya raya. Itu bullshit ya guys, itu freaking bullshit. Percayalah, tidak semua seperti itu. Bahkan sahamnya perusahaannya jelas dan besar seperti Gudang Garam. Belilah Gudang Garam 2012 dan sekarang. Kalau bagi teman-teman yang ingin melihat pergerakan saham, kan salah satu saham terbesar di Indonesia itu kan rokok kan. Jadi HMSP itu tahun 2006 itu harganya sekitar murah, berapa 500 rupiah sekitar, pokoknya ratusan. Kemudian setelah krisis 2008 sekitar 2009-2010 digoreng rata-rata sampai 4.000, sempat di 5.000, dan perusahaannya tidak berubah. Sampurna baik-baik saja, orang merokok baik-baik saja, semuanya oke-oke saja, dividennya masih banyak. Sekarang harganya 1.400. Itu adalah sebuah realita bahwa yang nggak selamanya invest jangka panjang itu akan membuat kalian pasti untung, pasti kaya, tinggal tidur nanti bangun-bangun aku kaya. There's no such thing like that. Tolong dipantau portofolio kalian baik-baik ya supaya nggak kena jebakan-jebakan saham. Iya. Malah sekarang banyak
fenomena saham bagus harganya jebol ya, selain saham bagus harganya jebol dan saham perusahaan abal-abal, saya nggak akan menyebut merek, harganya berkibar. Itu menunjukkan ada yang bandar sebenarnya. Iya. Oke, gimana tuh kripto? Kripto. Saya beli kripto awalnya iseng-iseng aja. Tahun berapa mulai? Baru banget. Oh, kalau di kripto bukan veteran ya? Bukan veteran. Jadi dulu saya nggak percaya dengan kripto. Jadi kayak apa sih ini barang nggak ada fundamentalnya, nilai intrinsiknya kagak jelas. Lu Bitcoin lu pegang itu bendanya, bentuknya kayak mana? Perusahaannya di mana? Saya mikirnya ya masih meng-apply saham ke kripto, padahal itu Kalau pikir yang salah. Ya, kalau pikir yang salah itu sesuatu yang sangat berbeda antara satu sama lain. Terus saya juga mikir ya, emang kamu mau belanja pakai itu kemana sih? Emang kalau ke Tiara Dewata bayar pakai Bitcoin bisa? Mikirnya gitu dulu. Itu pemikiran yang bodoh dan membuat saya kehilangan momen sih, jujur aja. Akhirnya saya baru iseng beli kripto di 2020. 2020 saya asal pilih kripto, waktu itu pilih Doge. Karena logonya lucu gitu kan, anjing gitu. Lihat modal logo aja, terus tiba-tiba dia udah naik 100% ya satu minggu ya. Akhirnya ya, wah ternyata kripto ini legal gitu. Dan sampai sekarang sih ya kripto masih main, cuman nggak berani banyak-banyak banget. Cuman saya taruh sesuai dengan jumlah uang yang saya ikhlaskan hilang aja, karena kan kita nggak tahu kapan kriptonya di delisting. Delisting? Ya disingkirkan dari market, kan kita nggak tahu kan. Sebenarnya jarang sekali. Siapa tahu? Jarang. Risky. Jarang. Jarang sekali. Berarti jarang ya. Jarang sekali. Tapi mungkin kalau penurunan harganya memang tajam banget. Itu tajam banget penurunan harganya. Saya lihat BNB terakhir itu ya cukup roller coaster juga sih. Jadi tadi ya ada yang nanya kan tentang kripto, tipsnya adalah BNB ya. Saya nggak ada tips buat kripto sih. Saya jujur aja nyari kripto itu. Winda bertanya tentang kripto kan tadi. Kalau tanya soal kripto, milih cap-cip aja. Tapi saya berusaha nyari yang cukup jelas lah, kayak BNB itu kan dia punya Binance. Binance itu kayak marketplace kripto yang terbesar di dunia. Dan ya kayaknya cukup jelas deh gitu. Kalau yang Doge saya beli selain karena logonya lucu, si Elon Musk sering bahas soal Doge dan ya mungkin efek pom-pom juga nanti bisa naik harganya. Terus saya beli Holo atau Hot itu karena dia mau ngembangin sistemnya sendiri gitu kan. Mungkin kalau nantinya banyak yang pakai, harga yang Holo atau Hot itu akan naik. Saya mikirnya sih seperti itu. Kalau kripto-kripto yang nggak jelas nggak pernah di-tweet siapapun, terus nggak pernah denger namanya, itu saya nggak beli. Tapi enaknya kripto ini setia kawan. Kok gitu? Ya rata-rata ngikut Bitcoin toh. Kalau Bitcoin naik, Bitcoin naik, kripto yang paling join dan yang paling nggak pernah kedengeran nama pun ikut naik. Kita Bitcoin turun. Ya Bitcoin turun, ya ikut suram juga. Jadi saya suka kripto ini, mereka sangat setia kawan. Hidup semati lah mereka. Iya. Mungkin kalau saya bisa nambahin tentang dunia perkriptoan itu intinya adalah ya mirip-mirip dengan saham lah, gak usah aneh. Jangan ngutang demi ya tolong jangan, nanti dimarah Takumi yang jadi bintang tamu sebelumnya. Iya. Jadi satu yang pertama adalah itu jangan berhutang. Yang kedua kalau saya pribadi saya setuju sama Ayu, main yang besar-besar aja. Kalau saya main di 20 besar dunia lah. Jadi yang market cap-nya gede gitu. Jadi volatilitasnya nggak terlalu gila. Kemudian yang ketiga ya jauhin kripto yang sering digosipin busuk gitu. Jadi, karena biasanya emang busuk sih, sesuai dengan gosip. Jadi kalau ada ini seperti apa ya? Seperti pergaulan gitu loh. Kalau ada orang gosip yang bagus-bagus, belum tentu dia tuh bagus. Bagus iya. Tapi kalau busuk, hampir pasti itu. Dia busuk. Jadi riset aja sendiri. Saya nggak tahu boleh nggak ya ngomongin merek kripto di sini gitu. Cuman ada beberapa. Jangan, kalau yang busuk kamu jangan. Jangan. Nanti kamu dituntut. Ya nggak mungkin. Mereka kan ini kan kripto
kripto besar orang luar negeri ya, tapi tetap kayaknya nggak etis gitu. Ada berapa kripto? Nah saya sebut ada yang sebut kan yang biasanya ada di peringkat 3 dunia sekarang naik turun ke peringkat 7. Itu kan gosipnya banyak tuh yang wah ini bajingan brengsek berdebah ya. Udahlah turutin aja, follow the gossip. Oh ya udah usah. Itu pernah loh yang tadi saya sebutin itu simbolnya sudah saya kasih kode. Nah itu juga pernah loh dalam satu hari naik 2 kali lipat. Dalam berapa jam kemudian turun lagi. Tapi memang yang gosip-gosipnya tidak mengenakan itu lebih baik nggak usah dideketin. Tapi kalau yang gosipnya mengenakan belum tentu naik ya. Belum tentu naik. Serius belum tentu naik. Kemudian yang satu lagi yang peringkat 17 dunia itu kan yang lambangnya ini itu juga. Yang itu juga banyak haternya kan. Bahkan sesama CEO kripto banyak yang benci sama mereka. Jadi juga sebaiknya nggak usah terlalu dideketin. Makanya jadi gitu loh. Jauhi kripto yang dijelek-jelekkan. Iya, jadi kalau tips saya sih, oke yang kecil-kecil buang karena yang peringkat kripto itu sekarang ada sekitar 2000-an di muka bumi. Jadi kalau kita main yang bawah-bawah yang diterbitkan di Afrika, diterbitkan di India, diterbitkan di Indonesia, itu jangan. Anda nggak cinta produk dalam negeri? Oh, enggak sih. Enggak, dalam hal kripto enggak ya? Kurang sih. Dalam hal kripto enggak ya? Kurang sih, itu maafkan saya teman-teman developer kripto dalam negeri. Cuman itu sih kalau saya pribadi main yang 20 besar, dari 20 besar itu buang lagi yang memang gosipnya rada-rada busuk. Saya setuju dengan yang dibilang sama teman saya. Sisanya itu masalah nasib. Ya benar. Sisanya kripto itu untung-untungan. Sisanya Anda mau baca berita fundamental, Anda mau baca grafiknya, sisanya itu nasib. Ya, benar. Sisanya yang kaya. Kalau kata saya kripto itu judi yang terhormat. Oke, thank you. Yuk, gimana? Ada kata-kata terakhir untuk para penonton? Kata-kata terakhir, tolong jangan bunuh saya karena saya tidak setuju dengan konsep menafkahi. Dan bagi yang mau ikut tes PNS nanti, semoga sukses. Yang mau nerbitin buku juga semoga sukses dan ya lihat-lihat penerbitnya sesuai tes sama bangsanya. Dan tolong jangan ngutang untuk main kripto dan saham. Oke. Thank you guys. See you next time.